Salam Rahayu Poro Kadang Kinasih di Nus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Horas Sampurasun, Namaste Kaonak, Rahayu Sagung Dumadi. Kisah tentang Majapahit memang cukup panjang dari berbagai sumber yang berbeda. Benar tidaknya tentu kelak akan semakin terbuka bila diketemukan bukti-bukti baru. Tersebutlah Kaisar Yuan Huizong atau lebih masyhur dengan nama Ugakatu Togun Temur atau biasa disebut Temurkan. Adalah Khan ke-15 dalam Kekaisaran Mongol. Ia adalah cucu Kaisar Yuan Shizu atau orang lebih mengenalnya dengan nama Kubilai Khan. Temurkan berkuasa pada tahun 1333 sampai 1370 Masehi. Pada masa pemerintahnya dinasti Yuan adalah dinasti terbesar dalam sejarah Kekaisaran Mongol yang menguasai hampir seluruh Asia Tenggara, bahkan luasnya meliputi hampir seluruh tanah Tiongkok, Afrika Utara, hingga hampir separuh Eropa. Kisah beralih menuju Kekaisaran Khmer dan Parameswara atau lebih populer dengan gelar Jayavarman IX adalah raja dari kerajaan Kambodia pada masa Kekaisaran Khmer tahun 1327 hingga 1366 Masehi. Kerajaan Khmer awalnya adalah bagian dari kerajaan Chenla atau yang kini dikenal sebagai negara Laos, di mana pada tahun 805 Masehi akhirnya berdiri kerajaan Khmer selepas memisahkan diri melalui keberhasilan pemberontakan Jayavarman II, seorang pangeran yang asalnya dari kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sailendra. Sementara ada juga kerajaan Siam, sebuah kerajaan dengan kekuasaan mencakup separuh Thailand dan semenanjung utara Malaysia, Kelantan, Perak, Perlis, dan Terengganu. Namun kerajaan Siam berada di bawah kekuasaan kerajaan Khmer. Siam dipimpin oleh raja bernama Ramateb Bodhisatu pada kurun masa 1351 hingga 1369 Masehi. Sementara dinasti Rajasa dari kerajaan Majapahit yang berkuasa adalah Maharaja Sri Ratsangar atau populer dengan nama Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Ia cucu dari Nagarja Sangramawijaya atau disebut juga Raden Dyah Wijaya yang berasal dari kerajaan Singosari, kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit pada masanya jayanya kekuasaannya hampir separuh wilayah negara di Asia Tenggara hingga Tiongkok Selatan. Jadi sulit untuk mencari angka akurat tahun persisnya kisah ini terjadi. Karena sumber referensi negara-negara yang memiliki keterlibatan dalam sejarah ini juga sudah tidak baku lagi. Namun jika dilihat dari bahasa tulisan versi Thailand yang menyebutkan bahwa 4 tahun setelah Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang baru, maka perkiraan tahun paling pas adalah kurun tahun 1355 hingga 1360 Masehi. Saat itu Kekaisaran Mongol sedang dalam masa jayanya di bawah Kaisar Temurkan, di mana Mongol kala itu adalah adikuasa dunia. Ibarat masa kininya adalah Amerika Serikat yang imperiumnya menguasai hampir 2/3 wilayah di muka bumi ini. Terkenal dengan sebutan bangsa Tartar, tidak mengenal belas kasih dan hanya berambisi memperluas wilayah-wilayahnya. Temurkan juga memegang prinsip kakek buyutnya Genghis Khan, seorang fasis yang menganggap bangsa Mongol adalah bangsa tertinggi derajatnya di dunia ini. Salah satu wilayah dalam kekuasaan Mongol masa itu adalah kerajaan Kambodia atau lebih dikenal dengan nama kerajaan Khmer, dipimpin oleh raja dari Jawa bernama Jayavarman IX. Dan di bawah kerajaan Kambodia juga masih memiliki negara-negara jajahan lainnya, yakni kerajaan Siam atau Ayutthaya, Champa kuno, Sukhothai, Angkor, dan
Tambralingan. Pada suatu hari seorang nelayan rakyat kerajaan Ayutthaya yang tengah mencari ikan di tengah laut ketakutan saat melihat rombongan kapal besar dengan umbul-umbul loreng-loreng merah putih serta panji berwarna hitam dengan sebuah lambang sinar cakra matahari. Nelayan itu hanya pasrah karena situasi sudah tidak memungkinkan lagi untuk secepatnya melarikan diri dengan perahu. Namun ia terkaget juga. Lega ada seorang dalam kapal asing itu memberi kode agar tetap di tempat karena ia sepertinya hendak bertanya. Benar juga orang dalam kapal itu bertanya, apakah tempat mereka sekarang ini adalah Mongol? Si nelayan menjawab bahwa tempat ini bukan Mongol, namun perairan dalam wilayah kerajaan Ayutthaya yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Kamboja. Akan tetapi memang sering orang-orang Mongol melintasi perairan itu. Kemudian orang itu melemparkan gulungan sebuah surat. Ia meminta agar nelayan itu memberitahu raja bahwa mereka adalah rombongan dari kerajaan Majapahit, hendak memohon izin masuk wilayah dari kerajaan Ayutthaya. Selepas itu segera nelayan bergegas ke darat dan berlari memberitakan Raja Ramatebodi sesuai apa pesan orang-orang dari kerajaan Majapahit itu. Mengetahui hal itu sang raja sangat gembira. Ia segera memerintahkan sekitar 5.000 bangrajan atau tentara khusus kerajaan Ayutthaya agar menemaninya langsung menyambut kedatangan orang-orang dari kerajaan Majapahit itu. Dalam pertemuannya, rombongan Majapahit meminta disediakan perjamuan serta izin menetap selama 2 minggu di kerajaan Ayutthaya. Untuk diketahui, ayah Raja Ramatebodi bernama Ram Hang Hung. Ia adalah raja dari kerajaan Sukhothai sebelum berubah nama sepenuhnya menjadi kerajaan Ayutthaya. Raja Ramakangkheng dulunya adalah kawan baik dari kakeknya Raja Hayam Wuruk, yaitu Raja Wijaya, raja sekaligus pendiri pertama kerajaan Majapahit. Ada hal unik tentang tujuan kedatangan bala tentara Majapahit, di mana Raja Ayutthaya menyangka bahwa Majapahit hendak menginvasi kerajaan pusat Kamboja yang kini tengah menjajah kerajaannya Ayutthaya. Namun Raja Ramatebodi sangat terkejut ketika pihak Majapahit mengatakan bahwa mereka hendak menyerbu Mongol. Raja Ramatebodi meminta kepada pihak Majapahit agar memperbolehkan putranya Pangeran Chaupya serta 50.000 kerajaan Ayutthaya turut serta dalam perang. Ia beralasan supaya putranya itu mempunyai pengalaman perang. Namun jika diteliti lagi, kesediaan Raja Ramatebodi untuk 50.000 prajurit dapat diduga ia ingin kerajaan Ayutthaya melibatkan diri dalam sejarah. Apalagi Raja juga mengatakan bahwa asal Majapahit membolehkan keikutsertaan kerajaan Ayutthaya dalam perang, maka ia membolehkan putrinya dibawa ke Majapahit untuk dipersunting Raja Hayam Wuruk. Ada poin penting yang mungkin menjadi pertanyaan, yaitu soal detail kedatangan Majapahit itu. Ada 2 versi tentang siapa yang menjadi pemimpin prajurit Majapahit masa itu. Versi pertama menyebutkan bahwa rombongan prajurit dipimpin langsung oleh Panglima Perang Patih Gajah Mada dengan jumlah 30.000 tentara kerajaan Majapahit. Versi kedua menyebutkan bahwa rombongan bala tentara kerajaan Majapahit itu 30.000, namun dipecah 10.000 dibawa menuju kerajaan di Semenanjung dengan dipimpin oleh Gajah Mada. Sedangkan 20.000 bala tentara yang tiba di Ayutthaya hendak menuju Mongol itu dipimpin oleh Gajah Angun. Gajah Angun sendiri adalah anggota prajurit khusus Bayangkara Majapahit dan menjabat sebagai kepala pasukan di kemudian hari. Gajah Angun ini akhirnya dipilih oleh Hayam Wuruk sebagai patih baru menggantikan posisi Gajah Mada. Ternyata banyak yang menyebutkan bahwa versi kedua adalah yang paling masuk akal. Karena ada penguat cerita bahwa Gajah Mada memang yang menyuruh Gajah Angon menuju Siam.
sedangkan ia membawa 10.000 bala tentara menuju Trengganu atau Semenanjung, Malaysia. Berita kedatangan Majapahit yang hendak melakukan invasi menuju Mongol akhirnya terdengar ke berbagai kerajaan-kerajaan Tiongkok dan beberapa kerajaan di India bagian utara. Banyak yang bertanya-tanya, kerajaan seperti apa Majapahit itu sampai punya nyali hendak menyerbu kerajaan adik kuasa yaitu Mongol. Padahal untuk menuju tanah Mongol, prajurit Majapahit harus melewati berbagai kerajaan termasuk kerajaan Kambodia. Berita akan tibanya serbuan Majapahit dalam tempo 2 minggu itu akhirnya terdengar sampai juga ke istana pusat Kaisar Mongol. Maka Kaisar Mongol Temurkan meminta Raja Jayavarman IX agar memblokade ketat dengan banyak prajurit di sempadan wilayah Kambodia. Zhou Yunzhang, Kaisar dari kerajaan Ming Tiongkok, sempat mengingatkan Kaisar Temurkan agar tak meremehkan orang-orang Majapahit. Sebab kerajaan inilah yang 7 tahun lalu berhasil merebut kerajaan Salodung, sekarang disebut Philippines, dari kerajaan Ming. Kaisar Zhou Yunzhang juga menjelaskan bahwa dalam pandangannya kenekatan orang-orang Majapahit hendak menyerbu Mongol itu bukan benar-benar ingin menginvasi, namun lebih ke tuntutan balas dendam karena kakek serta buyut dari Temurkan pernah mengobrak-abrik bumi mereka serta membantai nenek moyang Hayam Wuruk pada zaman sebelum berdiri kerajaan Majapahit, yakni masa kerajaan Kediri dan Singosari. Namun Temurkan tetap tak menghiraukannya. Untuk mengantisipasi masuknya bala tentara Majapahit, Kaisar Temurkan berencana 1 minggu sebelum hari H akan mengerahkan 20.000 pasukan Mongol dan menempatkannya di sepanjang sempadan wilayah kerajaan Kambodia. Namun secara tak diduga, ternyata penyebaran berita penyerbuan Majapahit dalam waktu 2 minggu rupanya bagian dari taktik perang. Karena tidak sampai 6 hari sejak kedatangan awal orang-orang Majapahit di tanah Semenanjung secara tiba-tiba menyerang dan membantai secara membabi buta ribuan pasukan kerajaan Kambodia yang bertugas menjaga sempadan. Bukan hanya tidak siap dan kalah jumlah pasukan, namun karena penyerbuannya tiba-tiba oleh pasukan Majapahit di waktu malam hari. Kemudian secara bersama-sama pasukan Majapahit dengan pasukan Ayutthaya menuju ibu kota Kambodia. Dalam pencerangan gabungan itu akhirnya kerajaan Kambodia menyerah dan menyatakan tunduk dalam kekuasaan kerajaan Ayutthaya. Majapahit sendiri akhirnya tak meneruskan perjalanan menuju tanah Mongol. Karena tak lama Gajah Mada tiba di kerajaan Ayutthaya, kemudian memerintahkan pasukan Majapahit segera kembali ke ibu kota Ayutthaya dan berkemas balik pulang. Hal ini karena Gajah Mada merasa cukup untuk membuat shock terapi pada Kaisar Mongol. Ia menjamin setelah kejadian itu pasukan Mongol dipastikan tidak akan berani ke Kambodia, apalagi ke kerajaan Majapahit. Intinya, pihak Mongol dan Kaisar Temurkan bakal paham bahwa itu adalah sebuah pancingan untuk kekaisaran Mongol, dan seakan ingin menunjukkan bahwa Majapahit banyak belajar dari nenek moyangnya di Kediri dan Singosari ketika diserbu oleh orang-orang Mongol. Demikianlah kisahnya, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun, Namaste. Kauna Rahayu Berkah Gusti.